Perkenalkan, nama saya David Niko Nathanael Romoherbo dengan NPM 22170511129. Jadi ini adalah uh, video tentang tugas keempat, yaitu dari mata kuliah teori bahasa dan otomata, yaitu tentang reduksi NFA ke DFA. Jadi DFA adalah jenis mesin otomata yang lebih sederhana dibandingkan dengan NFA, karena setiap transisi dari setiap keadaan dalam DFA adalah unik dan terdefinisi dengan jelas. Di sisi lain, NFA dapat memiliki beberapa transisi untuk keadaan yang sama dan dapat memiliki transisi yang tidak terdefinisi. Lanjut untuk perbedaan. Di sini DFA yang pertama, setiap transisi dari satu keadaan ke keadaan lain didefinisikan secara unik oleh simbol input tertentu. Yang kedua, DFA hanya memiliki satu keadaan awal. Yang ketiga, DFA memiliki keadaan akhir yang menunjukkan apakah suatu string diterima atau ditolak. Yang keempat, DFA lebih mudah dimengerti dan diimplementasikan karena sifat deterministiknya. Terus yang NFA, yang pertama, dalam NFA terdapat fleksibilitas dalam transisi antara keadaan-keadaannya. Yang kedua, NFA dapat memiliki beberapa keadaan awal atau tidak sama. Keadaan awal yang tidak sama. Yang ketiga, keadaan akhir NFA adalah keadaan-keadaan yang mengindikasikan penerimaan. Terus yang keempat, NFA digunakan ketika bahasa yang diakui memiliki aturan yang lebih kompleks dan tidak selalu dapat dijelaskan dengan deterministik. Kemudian langkah-langkah. Yang pertama, langkah-langkah untuk mengubah NFA menjadi DFA yaitu menentukan closure dari keadaan awal NFA. Yang kedua, membuat tabel transisi DFA. Yang ketiga, menentukan keadaan awal dan keadaan akhir DFA. Yang keempat, menghapus keadaan-keadaan yang tidak mencapai di keadaan akhir DFA. Yang kelima, menggabungkan keadaan-keadaan yang setara jika ada. Yang keenam, hasil akhir adalah DFA yang mewakili bahasa yang sama dengan NFA. Kemudian untuk contoh, misalkan terdapat sebuah NFA yang mengenali bahasa 0 dengan 1 yang memiliki substring 01. Terus representasinya adalah sebagai berikut. Keadaannya ada Q0, Q1, Q2, simbol inputnya 0 dan 1, keadaan awalnya Q0, keadaan akhirnya Q2, dengan tabelnya seperti berikut. Jadi perbedaan utama dari NFA dan DFA itu adalah fleksibilitas dalam transisi. Dalam NFA pada Q1 ada beberapa transisi yang mungkin untuk simbol input 1. Ini membuat NFA menjadi mesin otomata yang lebih fleksibel daripada DFA. Namun, dalam beberapa kasus, NFA dapat diubah menjadi DFA dengan menghilangkan non-determinisme. Dalam contoh ini, NFA dapat diubah menjadi DFA dengan menghilangkan keadaan Q1 dan menggabungkan beberapa transisi menjadi satu transisi DFA yang sesuai. Demikianlah tugas saya mengenai perubahan NFA ke DFA. Sekiranya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.